Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, pagi ini kita bisa ketemu lagi meskipun masih via daring, masih tatap maya. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi kita, niat baik kita untuk belajar kodifikasi. Sebelum memasuki sesi perkuliahan, ya sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan, kelancaran kepada kita ya dalam menjalankan aktivitas, terutama dalam memahami materi kodifikasi ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Tetap semangat ya, meskipun ya masih tatap maya. Mudah-mudahan pandeminya segera berakhir, kita bisa segera tatap muka langsung di kelas. Oke, sebelum masuk materi, saya mau cek dulu kehadirannya ya. Yang pertama Beta Tamada. Hadir Bu. Hadir. Sehat ya Beta? Ya Bu, alhamdulillah. Vika Vanida. Hadir Bu. Vika, ICD-nya sudah disiapkan Vika? Udah Bu. Nah, selanjutnya Istamara. Hadir Ibu. Hadir. Sehat ya Tamara? Sehat, alhamdulillah. Selanjutnya Nesa Fitri. Hadir Bu. Hadir. Oke, alhamdulillah udah kumpul semua. Kita akan lanjutkan materi pertemuan hari ini ya sesuai dengan RPS, rencana pembelajaran semester, itu terkait dengan sertifikat kematian. Nah, kalau minggu kemarin itu kita membahas terkait sertifikat kematian non perinatal ya, untuk sertifikat medis penyebab kematian yang umum. Nah, sekarang kita fokusnya itu ke sertifikat kematian periode perinatal. Nah, ini sesuai dengan rencana pembelajaran semester kodifikasi 7. Ini di pertemuan hari ini kita akan membahas ya submateri, submata kuliahnya itu terkait penyebab dasar kematian pada periode perinatal. Teman-teman silakan dibuka ICD-10 volume 2. Ya, ICD-10 volume 2 ada di bab 4. Ya, 4.3.1. Ya, di bab 4.3 perinatal mortality ada di sana. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ya sub CPMK, sub capaian pembelajaran mata kuliahnya. Yang pertama, ini teman-teman memahami sertifikat kematian perinatal. Yang kedua, teman-teman diharapkan mampu mendefinisikan penyebab dasar kematian pada periode perinatal. Tujuan yang ketiga, mampu mengidentifikasi penyebab dasar kematian periode perinatal. Tujuan yang keempat, mampu mengimplementasikan aturan seleksi sertifikat kematian perinatal. Nah, jadi bukan hanya ada di sertifikat kematian non perinatal saja yang kemarin, masih ingat nggak? Untuk sertifikat medis penyebab kematian yang sebelumnya sudah kita bahas itu ada aturan seleksi apa saja? Ya Bu, ada. Ya, ada apa saja, Beta? Ada rule 1, 2, 3. Ya, ada rule 1, ada rule 2, ada rule 3, terus juga ada modification rule ya, ada rule modifikasi A, B, C, D, E, dan F. Nah, kali ini pada saat kita belajar sertifikat medis penyebab kematian pada periode perinatal, kita juga akan belajar aturan modifikasi, aturan
mortality ya, ada rule P1, rule P2, rule P3, rule P4. Nah, agar tidak tertukar gitu ya dengan sertifikat medis penyebab kematian, hati-hati jangan tertukar. Kalau pada periode perinatal ini diawali ada huruf P, perinatal ya, P1, P2, P3 dan P4. Jadi teman-teman ya bisa mengimplementasikan aturan seleksi perinatal ini. Tujuan yang kelima, ini mampu mengkode kondisi yang mengakibatkan kematian pada periode perinatal dengan presisi tepat dan akurat. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pagi hari ini. Sudah dibuka ya di ICD-nya? ICD-10 volume 2 ya, poin 4 bab 4.3, 4.3. Nah, sudah dibuka contoh sertifikat kematiannya. Di sana juga ada. Ada di setelah 432, poin 4.3.2 pada ICD-10 volume 2. Ya, sudah ketemu? Tamara ketemu, Tam? Vika sudah ketemu? Sudah, Bu. Beta? Sudah, Bu. Ya. Nah, ya kita lihat nih di sini. Di sertifikat kematian perinatal ini dia dijelaskan terkait dengan kondisi ya, kondisi ya, namanya juga periode perinatal. Berarti ini ya untuk kondisi pada periode perinatal. Nah, ini harus digarisbawahi ya teman-teman. Untuk kondisi periode perinatal ini adalah, ingat ya, berkaitan dengan kodifikasi 4 dulu. Perinatal ini adalah kondisi di mana periodenya itu mulai dari janin. Jadi ketika si bayi ya masih dalam kandungan, masih fetus ya. Ini usia janin 22 minggu sampai 168 jam atau 1 minggu setelah dilahirkan. Nah, ini periode perinatal menurut ICD-10, ini menurut WHO. Kondisi periode perinatal itu adalah periode di mana mulai dari si fetus, si janin masih dalam kandungan, usianya 22 minggu sampai dengan 1 minggu setelah dilahirkan. Jadi meskipun kondisinya masih bayi gitu ya, tapi usianya sudah 14 hari atau sudah 2 minggu, dia tidak masuk lagi nanti ke sertifikat kematian perinatal. Masuknya ke sertifikat medis penyebab kematian yang non perinatal, yang pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Jelas ya? Ini untuk pemanfaatan sertifikatnya, hati-hati. Nah, ini teman-teman bisa dibaca, ada di poin 431 ya di dalam ICD. Ini yang dimaksud dengan sertifikat kematian perinatal, ini adalah sertifikat medis ya yang menjelaskan terkait dengan kematian janin atau bayi. Jadi si sertifikat kematian perinatal ini dikeluarkan pada kematian janin atau bayi pada saat periode perinatal. Ingat tadi periode perinatal sesuai dengan ketentuan WHO ya, ICD-10 itu adalah janin usia 22 minggu sampai dengan 7 hari setelah dilahirkan. Nah, tata cara mengentry penyebab kematian pada periode perinatal ini di mana penyakit atau kondisi utama pada janin atau bayi ini kan wajib dilaporkan ada di baris A, hanya ada satu kondisi. Untuk penyakit-penyakit atau kondisi-kondisi lain pada fetus ataupun pada infan ya, pada janin atau pada bayi ini dilaporkan di baris B, boleh lebih dari satu kondisi. Di baris C dan D ini adalah kondisi pada ibu yang menyebabkan kematian terhadap si bayi. Baris C ini adalah kondisi utama dari ibu. Namanya kondisi utama ya harus ada satu kondisi ya yang mempengaruhi kematian pada janin atau bayi. Di baris D ini adalah penyakit-penyakit atau kondisi-kondisi lain pada ibu yang ikut mempengaruhi kematian pada
fetus ataupun pada infan. Contoh kasus ditemukan di lapangan, contoh kasusnya, seorang wanita dengan riwayat keguguran, abortus spontan, pada minggu ke-12 dan 18 pada kehamilan yang lalu. Sekarang ini, ia masuk rumah sakit pada kehamilan 24 minggu. Terjadi persalinan spontan dengan berat badan bayi 700 gram, yang kemudian bayi yang tersebut meninggal pada hari pertama setelah dilahirkan. Hasil otopsi menunjukkan adanya pulmonary immaturity. Ya, paru-parunya belum matang. Penyebab kematian pada sertifikat kematian perinatal dituliskan sebagai berikut. Nih. Kondisi yang dilaporkan pada baris A adalah pulmonary imatur. Tidak ada kondisi yang dilaporkan di baris B. Kondisi yang dilaporkan pada baris C prematur. Penyebabnya tidak diketahui. Informasi yang dilaporkan di baris D adalah abortus berulang dan tidak ada informasi yang dilaporkan di baris E. Yuk, coba dianalisis. Berarti si ibu, ya si wanita itu, ya dia hamil anak keberapa? Coba kondisi ini dia tuh kehamilan yang keberapa sih? Persalinan yang informasi dari kasus ini, si ibu hamil anak keberapa? Ketiga bukan, Bu? Ya, betul ya Beta ya. Dia hamil anak ketiga. Jadi pertama kali hamil, usia kehamilannya masih 12 minggu, terus mengalami keguguran. Terus hamil lagi. Ya. Baru 18 minggu usia kehamilannya, keguguran lagi. Nah, saat ini sekarang dia masuk ke rumah sakit, ya pasiennya ini masuk ke rumah sakit, terus melahirkan, ya melahirkan secara spontan, usia kehamilannya masih 24 minggu. Berarti ini masih prematur ya kondisinya karena kurang dari 37 minggu kan, ini kondisi prematur. Bayi yang dilahirkannya 700 gram. Pada saat dilahirkan bayinya hidup, terus meninggal di 1 hari setelah dilahirkan. Nah, jadi ini dilihat di sini ya, hasil otopsi menunjukkan adanya pulmonary imatur. Berarti pulmonary imatur ini adalah kondisi utama dari si bayinya. Ya, ini kondisi utamanya. Prematur penyebab tidak diketahui, ini adalah kondisi utama dari si ibu yang mempengaruhi terhadap kematian si janin, ya enggak? Ini karena prematur, usia kehamilannya masih 24 minggu, paru-parunya belum matang, belum bisa bernafas dengan baik, ya itu yang menyebabkan kematian dari si bayi yang baru dilahirkannya. Terus di sini kondisi yang dilaporkan di baris D adalah abortus berulang. Ya, berulang kan di kehamilan pertama, kehamilan kedua abortus, terjadi keguguran. Rule P1. Bila mana gagal jantung, asfiksia atau anoksia, ya, kondisi-kondisi dengan kategori kode P20.des dan P21.des atau kondisi prematur dengan kode P07.des dimasukkan pada bagian A, sedangkan terdapat kondisi lain di bagian A atau B, berilah kode sesuai kondisi lain tersebut secara tunggal dilaporkan di baris A. Dan kondisi-kondisi yang termasuk ini disebutkan seolah-olah dimasukkan di bagian B. Jadi begini, ya intinya ketika ada gagal jantung, ya ketika ada kondisi gagal jantung, asfiksia, anoksia
ataupun prematur di baris A, sertifikat kematian perinatal, ya, anggaplah seakan-akan kondisi ini dilaporkan di baris B. Nah, jadi kalian kode kondisi-kondisi ini di baris B, tidak di baris A. Dan ada kondisi lain yang ada di baris A atau B, anggaplah seakan-akan dia dilaporkan di A. Rule P2, bila ada 2 atau lebih, ya, bila ada 2 atau lebih kondisi yang dimasukkan ke bagian A atau C. Bila ada 2 atau lebih, ya, ada 2 kondisi atau lebih yang dimasukkan ke bagian A atau C, berilah kode yang pertama kali disebutkan, yang pertama kali diinputkan di baris A dan C itu seolah-olah dia tunggal. Terus kondisi lainnya, ya, kondisi kedua, kondisi ketiga, itu dikode seolah-olah dia dimasukkan ke baris B atau D. Coba dipahami baik-baik. Rule P2 ketika ada 2 kondisi atau lebih di baris A atau C. Ya kan tadi A itu kondisi utama pada fetus atau janin yang menyebabkan kematian. Di baris C itu adalah kondisi utama dari si ibu yang ikut mempengaruhi kematian fetus atau janin. A dan C wajib hanya ada 1 kondisi. Nah, ketika ada 2 kondisi atau lebih, teman-teman terapkan rule P2 ini. Di sini ada 4 ketentuan, ya. Sebetulnya benang merahnya tuh ya hanya 2. Ya, rule P3 ini ada 4 ketentuan. Jika tidak ada kondisi yang diisikan pada A, ya, tidak ada kondisi yang dilaporkan pada baris A, tapi ada kondisi lain yang dilaporkan di baris B. Nah, kodelah seakan-akan kondisi yang ada di B ini dia dilaporkan di A. Nah, ketika A dan B-nya tidak ada informasi, ya, tidak ada kondisi yang dilaporkan di baris A atau B, kodelah P95 atau P96.9. Dilihat ketika fetus, gitu ya. Kalau fetus berarti kan dia P95. Ketika infan, ya, dan tidak ada kondisi yang dilaporkan terkait infan tersebut, kode di P96.9. Ya, ketika baris A atau B ini tidak ada informasi yang dilaporkan, kodelah P95 atau P96.9. Ketentuan yang ketiga pada rule P3, jika tidak ada yang diisikan di baris C, ya, tidak ada kondisi yang dilaporkan pada baris C, dan ada kondisi lain yang dilaporkan pada baris D, kodelah seakan-akan kondisi yang dilaporkan di baris D itu dia dilaporkan di C. Ini hampir sama dengan yang ketentuan pertama, ya. Kalau ketentuan pertama yang kosongnya di kondisi fetus atau infan. Dan ketika tidak ada informasi, tidak ada kondisi yang dilaporkan di baris A atau di baris C atau D, ya, tidak ada informasi terkait si ibu yang dilaporkan di baris C atau D, kodelah, ya, seakan-akan ada kode X, dimisalkan boleh XXX point X, boleh YYY point Y, boleh ZZZ point Z, asalkan pemisalan ini sesuai dengan SOP dan SK yang ada di Vaskes teman-teman. Ya, jadi ketika koder ini memisalkan XXXXX, tenaga medis terkait harus paham, oh XXXX ini ternyata memang tidak ada informasi di dalam sertifikat medis penyebab kematiannya. Jadi harus dibuat SOP-nya, ada juknisnya, ya, ada SK-nya dari Vaskes, dari rumah sakit, ya, ketika
kondisinya seperti ini, ya tidak ada informasi yang dilaporkan, ini dimisalkan XXX.X. Jadi jangan sampai pemisalan ini antara koder satu dengan koder yang lainnya beda. Ya, oh koder satu mah XXX.X, terus koder yang kedua YYY.Y. Tapi dokter memahaminya seharusnya ZZZ.Z. No, ini harus satu kesatuan, harus ada SK-nya, ya, dibuatkan ketetapannya dari rumah sakit. Rule P4 dia berbunyi, if a maternal condition is entered in section A or section B, or if a condition of the infant or fetus is entered in section C or section D, for the condition as if they had been entered in the respective correct section. Jadi intinya ya, koreksi, kembalikan ke tempat yang seharusnya. Ya, jika kondisi maternal kode P00 sampai P04 diisikan di bagian A atau B, atau jika ada kondisi bayi atau janin diisikan di bagian C atau D, yang ketika tertukar informasi yang seharusnya dientrikan, kan tadi A dan B itu adalah kondisi pada fetus atau janin, C dan D adalah kondisi pada ibu yang mempengaruhi kematian pada janin atau bayi yang baru dilahirkan. Nah, ternyata keliru gitu ya, error pengentrian pencatatan. Nah, ini kodelah seakan-akan sesuai dengan barisnya. Atau juga mungkin saja jika ada kondisi dari janin atau kondisi dari ibu yang mempengaruhi terhadap kematian, tapi dia dilaporkan di bagian E, ya. Anggaplah seakan-akan kondisi yang ada di E ini, lihat kalau misalnya pada janin berarti anggaplah seakan-akan dia dilaporkan di baris B. Ketika dia adalah kondisinya pada ibu, anggaplah seakan-akan dia dilaporkan di baris D. Coba, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Monggo. Ibu mau nanya yang rule P4. Ya, rule P4. Gimana, Beta? Kan tadi teh yang di baris 2-nya teh harusnya teh apa Baris kondisi 2, ibunya. baris 2 yang mana? Nggak ada baris baris B. 2, hati-hati. Nah, Yang baris B itu teh kan harusnya kondisi yang ibunya. ya. Nah, berarti ditulisnya mah nggak usah dipindahin ke C, tapi kodenya aja gitu yang Betul. seolah-olah di. Nah, ya. Jadi si tulisannya itu ya, itu kan bukan hak mereka medis ya untuk memperbaiki. Tugas kita tuh koordinasi dengan tenaga medis terkait yang memberikan pelayanan perawatan kepada pasien. Kita konfirmasi ke dokter objin atau bidannya gitu ya, kepada tenaga medis terkait ketika tadi ada kekeliruan pencatatan. Karena kan yang memberikan pelayanannya mereka. Jadi yang memperbaikinya juga tenaga medis terkait yang mengisi ke dalam reka medis, yang memberikan pelayanan, yang memberikan perawatan lah yang berhak, yang wajib mengisi reka medis. Tapi kita sudah konfirmasi, tapi ternyata belum ada perbaikan, maka anggaplah seakan-akan mereka dikode sesuai barisnya. Kita ngodingnya ya sesuai ketentuan, sesuai pada barisnya, seakan-akan yang tadi yang asalnya di E kita nggak bisa pindahin ke D, ya nggak bisa pakai panah, apalagi di tip X dicoret, nggak usah, kodenya aja sesuai dengan barisnya, begitu ya Beta. Untuk lebih memahami si aturan rule ini ya, aturan P1, P2, P3, P4 ya, aturan kematian pada periode perinatal. Contoh di sini adalah, coba. Ini bayinya lahir hidup ya, pada saat dilahirkan, bayi lahir hidup, meninggal pada hari kedua setelah dilahirkan. Dia live born, lahir hidup.
Informasi pada sertifikat kematian yang ada di baris A. Di baris A ini ada traumatik subdural hemorrhage, ya, ada perdarahan. Terus ada massive inhalation of meconium, dan juga ada intrauterine anoksia. Di baris B ini ada hipoglikemi, ini mau boleh nanti dianalisis ya, di rekam medisnya ada yang nulisnya sesuai sheets-nya, ada yang ke pinggir seperti ini, koma, atau seperti contoh yang barusan kita bahas pada saat pemaparan, ada yang ke bawah. Informasi pada baris B, hipoglikemi dan prolong pregnancy. Informasi di baris C-nya, forceps delivery. Di baris D, severe preeclampsia. Baris E-nya tidak ada informasi yang dilaporkan. Yuk, coba dianalisis dulu. Manakah yang menjadi penyebab kematian pada si bayi, ya, pada kondisi infan ini, dan berapa kodenya, rule berapa yang diterapkan. Untuk lebih memahami pemaparan materi barusan, ya, untuk implementasi pengkodean, ya, mengimplementasikan, mereseleksi aturan kematian pada periode perinatal, teman-teman silahkan kerjakan kuisnya, ya, kuisnya dan latihan mandirinya ada di e-learning di pertemuan ke-12, ya. Silakan dikerjakan sesuai dengan ketentuan, ya, biar lebih paham lagi dalam menerapkan aturan reseleksi sertifikat kematian perinatal, lebih terlatih lagi mengkode penyebab kematian perinatal. Jelas, Tamara? Ada pertanyaan, Istamara? Ya, Vika? Enggak, Bu. Udah cukup? Nesha? Tidak, Bu. Beta? Nggak ada, Bu, udah. Nggak ada, udah, terima kasih ya. Oke, latihannya silakan dikerjakan ya di e-learning untuk kuis dan latihan mandirinya. Untuk Zoom pagi hari ini saya izin pamit ya, dibaca lagi, terus berlatih lagi agar semakin mahir mengkodenya ya. Sekian untuk hari ini, mohon maaf apabila ada perkataan yang dan sikap yang kurang berkenan ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di minggu depan sesuai ya sesi dan hari yang sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.